Seburuk-buruk makanan adalah yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Asep Sarif. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 4 nasihat bijak Ali bin Abi Thalib kepada putranya, yaitu Hasan dan Husain. Sahabat sekalian, Ali bin Abi Thalib, sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia masuk Islam sejak kanak-kanak di usia 10 tahun. Ali sejak masih kecil tidak pernah menyembah berhala. Hatinya mulia, budi pekertinya indah, dan termasuk dalam 10 sahabat yang mendapat jaminan untuk masuk surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok Sayyidina Ali dikenal sebagai ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya Hasan dan Husain. Dia memberikan perhatian penuh kepada mereka dan sangat mencintai keduanya. Ada banyak kisah tentang kasih sayang Ali terhadap Hasan dan Husain yang disampaikan dalam tradisi Islam. Sahabat sekalian, sebagai salah satu sifat terpuji Ali sebagai ayah adalah kesabaran dan kelemah lembutannya dalam mendidik Hasan dan Husain. Di sisi lain, Ali senantiasa memberikan nasihat dan hikmah kepada putra-putrinya, khususnya Hasan dan Husain. Nasihat itu bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan panduan hidup pada mereka berdua. Di antara beberapa nasihat Ali, ada beberapa yang direkam oleh Profesor Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Anakku Pelihara Rantai Emas Itu. Dalam buku ini disebutkan ada banyak warisan dan nasihat Ali yang ditujukan pada putranya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 nasihat Ali dalam menghadapi kehidupan. Pertama adalah Ali menasehati anaknya agar senantiasa bertakwa pada Allah. Ali berkata, "Wahai anakku, bahwa yang paling kusukai untuk engkau amalkan dalam wasiatku ini adalah bertakwa kepada Allah dan membatasi diri mengamalkan apa yang diwajibkan atasmu, serta meneladani leluhurmu dan orang-orang yang saleh dalam keluargamu." Sahabat sekalian, takwa pada Allah adalah lentera dan perahu bagi orang beriman. Takwa adalah penuntun manusia untuk selamat di dunia dan di akhirat. Tanpa adanya takwa dalam hati, manusia akan tenggelam dalam dunia yang penuh intrik, tipuan, dosa, dan hawa nafsu. Takwa adalah kompas untuk menuntun manusia. Salah satu nasihat bijak dari Luqmanul Hakim tentang pentingnya takwa dalam kehidupan manusia dalam menempuh hidup ini. Ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya dunia adalah lautan yang sangat dalam. Banyak manusia terjebak dan tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah iman sebagai sampan, sebagai perahu, takwa kepada Allah sebagai layar, agar engkau tak tenggelam dalam gemerlap lautan dunia ini." Saudara sekalian, selanjutnya nasihat yang kedua yang disampaikan Ali adalah menolong orang yang berhutang. Dalam salah satu nasihat, Ali bin Abi Thalib juga senantiasa mewasiatkan sebelum wafat untuk senantiasa meminjami uang kepada orang yang membutuhkan. Jika mereka datang untuk berhutang, pasalnya perbuatan ini tergolong mulia dan meringankan beban orang yang tengah kesusahan. Ali berkata, "Wahai anakku, gunakanlah kesempatan mengutangi siapa yang meminta diberi utang pada saat engkau mampu, agar dia dapat mengembalikan utangnya saat krisis menimpamu. Ketahuilah, di hadapanmu terdapat jalan yang penuh pendakian dan kesulitan. Siapa yang ringan bebannya ketika itu lebih baik keadaannya daripada yang berat, yang lambat jalannya lebih buruk dari yang cepat." Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan menolong dan membantu orang yang membutuhkan. Bahkan pahalanya dibalas dengan 70 kali kebaikan.
Tidak sebatas itu saja, orang yang menolong akan dihindari dari 70 kejelekan atau keburukan. Sebagaimana sabdanya Rasulullah bersabda, "Man masya fi hajati akhihil muslim, kataballahu lahu bi kulli khutwatin sab'ina hasanas wa kafara anhu sab'ina sayyi'atan." Siapa yang berjalan dalam rangka memenuhi hajat saudaranya yang muslim, maka setiap satu langkah akan dibalas 70 kebaikan dan dijauhkan dari 70 keburukan. Itu nasihat yang kedua disampaikan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya sahabat sekalian, nasihat yang ketiga, Ali memberikan nasihat yaitu jangan putus asa dari rahmat Allah. Dalam hidup, ketika ditimpa kemalangan dan musibah, seyogianya seorang tidak berputus asa dan berprasangka buruk pada Allah. Asalnya, Allah adalah pemberi rencana yang sempurna. Di sisi lain, ketika doa dan pinta belum terpenuhi, tidak pula putus asa. Pasalnya, bisa jadi Allah tidak mengabulkan atau belum mengabulkan karena menunggu momen yang tepat. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu itu yang terbaik bagi hidup kita. Sebaliknya, yang dianggap buruk justru itu adalah hal yang terbaik dalam hidup. Jangan sekali-kali engkau berputus asa terdorong oleh kelambatan pengabulannya karena anugerah sesuatu dengan niat pemohonnya. Boleh jadi pengabulannya ditunda agar ia menjadikan ganjaran lebih agung bagi pemohon dan anugerah lebih besar buat si pengharap. Itu nasihat yang ketiga. Selanjutnya sahabat sekalian, nasihat yang keempat yang diberikan Ali kepada putra-putrinya adalah nasihat bijak Ali ialah dilarang memakan harta yang haram. Allah telah menetapkan larangan untuk memakan harta yang haram. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, larangan ini ditunjukkan untuk melindungi kehidupan ekonomi masyarakat dan menjaga keadilan dalam distribusi harta. Beberapa ayat dalam Al-Quran menegaskan larangan ini, antara lain, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun." Yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil dan dengan membawanya kepada hakim dengan maksud supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan dosa yang nyata. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Sahabat sekalian, Islam adalah agama yang mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan menghormati martabat setiap manusia. Ali berkata, seburuk-buruk makanan adalah yang haram, seburuk-buruk penganiayaan adalah menganiaya yang lemah. Penggunaan kelemah lembutan jika bukan pada tempatnya menambah kekerasan, sedangkan bersikap tegas pada tempatnya melahirkan kelemah lembutan. Sahabat sekalian, itulah nasihat bijak Ali bin Abi Thalib pada dua orang putranya, Hasan dan Husain. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. Akhir kalam, walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.